Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Miftaul Inayah, NPM 21901011235. Dalam video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan soal UTS dari mata kuliah Manajemen Dakwah, dosen pembimbing Dr. Andes Dian Hakim, MPDI. Oke teman-teman, untuk pertanyaan pertama yaitu model dakwah yang terjadi pada masa Nabi Muhammad bersifat beragam. Ada dakwah secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Mengapa demikian? Jelaskan latar belakang model dakwah pada masa Nabi. Untuk jawaban dari soal pertama ialah Rasulullah SAW melakukan dakwah secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi hanya kepada kerabat, keluarga, saudara, dan beberapa orang-orang pilihan dari kalangan sahabat. Alasannya, kenapa Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini selama 3 tahun? Karena memang situasi dan kondisi di Mekah pada saat itu belum kondusif untuk memulai dakwah secara terang-terangan. Jadi beliau selama 3 tahun melakukan dakwah sembunyi-sembunyi itu hanya untuk orang-orang yang dinilai memiliki kesiapan untuk menerima dakwah dari Nabi. Karena menurut beliau dan para sahabat, setiap benih pemikiran yang ditanam itu harus melakukan langkah-langkah awalnya itu penuh dengan kehati-hatian. Jadi agar memiliki akar yang kokoh dan kuat. Kemudian pada masa Nabi Muhammad melakukan dakwah terang-terangan, yaitu ketika beliau menerima wahyu kedua dari Allah yang berupa Quran surat Al-Hijr. Maka sampaikanlah kepada Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari apa yang musyrik. Ayat tersebut mendorong Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Dalam melaksanakan tugasnya, beliau memang memiliki tantangan dari kaum kafir Quraisy, namun beliau tidak pernah putus asa dan terus mengajak lapisan masyarakat agar bisa masuk agama Islam. Untuk selanjutnya yaitu soal kedua. Dalam diskursur manajemen terdapat 4 fungsi manajemen secara umum. Bagaimana implementasinya keempat fungsi tersebut ke dalam manajemen dakwah? Baik, berikut adalah jawaban dari soal nomor 2. Pembahasan ini akan diperinci 4 fungsi manajemen dakwah yang dianggap sangat penting dalam proses manajemen, yaitu yang pertama ialah perencanaan dakwah atau planning. Perencanaan atau planning dalam istilah bahasa Arab sendiri disebut rakhdid dalam pemilihan atau penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijakan, terus proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Jadi pengambilan keputusan penting sangat efektif dilakukan dalam proses perencanaan, maka segala bentuk kegiatan akan berjalan dengan baik. Jadi perencanaan pada dasarnya merupakan keputusan yang dirumuskan untuk mengantisipasi kondisi keadaan masa depan, dengan pula diartikan sebagai proses perumusan keputusan. Dengan demikian, perencanaan sehingga untuk merencanakan sebuah pengorganisasian dakwah membutuhkan waktu yang lebih dan panjang untuk menghasilkan yang diharapkan. Selanjutnya ialah pengorganisasian. Pengorganisasian atau organizing dalam istilah bahasa Arab juga disebut al-tanzim, adalah seluruh pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagaimana suatu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Pengorganisasian sendiri mempunyai arti penting dalam proses dakwah,
yaitu dikarenakan dalam pengorganisasian maka rencana dakwah menjadi lebih mudah pelaksanaannya karena pembagian tindakan atau kegiatan-kegiatan dakwah dalam tugas-tugas lebih terperinci serta disertakan pelaksanaannya kepada beberapa orang-orang atau mencegah timbulnya kumulasi. Kemudian yang ketiga ialah penggerakkan dakwah. Penggerakkan dakwah sendiri merupakan upaya penyadaran orang lain atau anggota suatu organisasi untuk dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan. Jadi penggerakkan ini merupakan inti dari manajemen dakwah karena setiap komponen dalam suatu organisasi akan saling bahu-membahu untuk bekerja sama dalam mensukseskan program yang sedang dilaksanakan. Adapun pengertian penggerakkan adalah seluruh proses pemberian motivasi kerja kepada bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mampu bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Yang keempat ialah pengendalian dan evaluasi dakwah atau biasa juga disebut controlling dalam bahasa Arabnya yaitu riqobah. Jadi menurut George, pengendalian sendiri adalah suatu usaha untuk meneliti kegiatan-kegiatan yang telah dan sudah dilaksanakan. Jadi seperti pemberian saran, tanggapan, evaluasi terhadap suatu kegiatan organisasi merupakan suatu kebutuhan untuk menjaga organisasi itu tetap eksis ya, bisa dibilang sehingga kebutuhan akan evaluasi sendiri menjadi sangat penting di dalam suatu manajemen dakwah. Soal berikutnya yaitu soal nomor 3. Seorang dai atau mubaligh dalam menyampaikan ceramahnya tentunya menggunakan pendekatan manajemen. Bagaimana manajemen dakwah mengintegrasikan antara disiplin ilmu dengan dakwah. Di sini saya akan langsung menjawab pertanyaan nomor 3 yaitu manajemen dakwah adalah secara terminologi yang terdiri dari dua kata yakni manajemen dan dakwah. Kedua kata ini berangkat dari dua disiplin ilmu yang sangat berbeda. Istilah yang pertama berangkat dari disiplin ilmu yang sekuler yaitu ilmu ekonomi atau ilmu ini diletakkan pada atas paradigma materialitas. Jadi prinsipnya adalah dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sementara itu, istilah kedua yang berasal dari lingkungan agama yakni ilmu dakwah. Dakwah sendiri atau ilmu dakwah sendiri ini diletakkan atas prinsip ajakan menuju keselamatan dunia akhirat tanpa paksaan dan tanpa intimidasi serta tanpa bujukan dan iming-iming material. Ia datang dengan tema menjadi rahmat semesta atau manajemen dakwah ini untuk mengatur dan mengantarkan dakwah tepat sasaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan yang mengandung edukasi, kritik, dan kontrol sosial sebagai sarana pencapaian informasi dalam ajaran Islam. Untuk soal terakhir yaitu soal nomor 4. Pertanyaannya ialah dewasa ini banyak model dakwah secara virtual melalui sosial media. Jadi apakah dalam berdakwah dengan model virtual juga membutuhkan manajemen? Jelaskan menurut pendapat saudara bagaimana manajemen diterapkan dalam dakwah virtual. Berikut jawaban dari soal nomor 4. Internet sendiri menyimpan sejuta potensi untuk kita manfaatkan. Fungsinya berawal dari media informasi yang statis hingga menjelma menjadi dunia virtual, dunia yang tidak nyata secara fisik tetapi di dalamnya justru menyimpan semua kegiatan yang ada di kehidupan nyata, mulai dari belajar, berbelanja,
berjualan, hingga kegiatan sulit yang ditemukan dalam dunia nyata. Saat ini, banyak kalangan para dai atau pendakwah yang menyampaikan dakwanya melalui sosial media dan merupakan peluang yang sangat besar untuk menarik perhatian masyarakat modern, untuk menarik perhatian masyarakat modern sebagai objek kegiatan. Dakwah sendiri dengan munculnya teknologi canggih, jadi para dai semakin mudah untuk berdakwah kapan saja, di mana saja, tanpa terikat oleh ruang dan waktu. Dengan keberadaan internet yang membuat dunia terasa semakin sempit, maka dari satu sisi, peluang dakwah kian terbuka untuk dilaksanakan secara luas dan mendunia. Namun, ada sisi lain tantangan yang dihadapi para dai memang tidak semakin ringan, kian berat dan kian kompleks. Oleh karena itu, para pendai dituntut untuk mengantisipasi diri agar supaya tidak terlalu terlena dengan keberadaan media yang begitu mudah tersebut. Jadi di era media yang terus berkembang tiada henti, namun para dai atau pendakwah juga harus membatasi diri di dalam menggunakannya agar supaya tidak terjerumus dalam hegemoni media yang sedang berkembang. Menurut saya, dalam dakwah secara virtual juga membutuhkan manajemen dakwah. Karena dalam dakwah, seorang dai atau pendakwah juga perlu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menjaga kestabilan dan peningkatan dakwah secara virtual, kita semua tahu dalam dakwah secara virtual pun sangat memerlukan inovasi dan kreasi agar para penonton dakwah bisa lebih tertarik dan mudah memahami apa yang disampaikan oleh dai atau pendakwah tersebut. Hal itu tidaklah mudah jika hanya dilakukan oleh satu orang saja. Maka dari itu diperlukan sebuah manajemen untuk membantu proses dakwah secara virtual tersebut. Sekian jawaban UTS dari saya. Semoga jawaban tadi bisa bermanfaat bagi para penonton video ini. Terima kasih dari saya karena sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.